Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Oleh sebab itu, aku mengundang kakak, abang, dan teman-teman semuanya untuk kita boleh sejenak meneduhkan hati. Mari renungkan betapa karyanya yang heran telah membuat kita sampai di titik ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa kita boleh hadir dalam skenarionya Tuhan. Percayalah, seluruh keberadaanmu hari ini, baik itu persoalan pergumulanmu, studi dan pelayanan, relasi dengan orang-orang di sekelilingmu, jawabannya ada dalam cerita Tuhan melalui setiap lembar firman-Nya. Namun ketika kita tahu bahwa Allah yang hidup itu berfirman melalui Alkitab, maukah kita percaya bahwa Ia mampu dan masih terus berbicara? Dan jika ditanya sudah seberapa dalam kita mengenal Allah kita, mari jawab dalam hati masing-masing. Berapa lama waktu yang kita luangkan dalam sehari untuk mendengar suaranya? Atau membaca isi hatinya Tuhan melalui firman-Nya? Dan merenungkan betapa banyak rancangan baik yang Ia kerjakan untuk kita. Karena sudah sangat jelas Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi mari renungkan kembali. Sudah seberapa mau kita percaya bahwa Tuhan selalu sediakan rencana yang terbaik. Dia sediakan semua yang kita perlukan, bahkan tanpa kita minta sekalipun. Hari ini, Dia ingatkan aku, Dia ingatkan teman-teman semua, untuk lebih lagi dekat dengannya.
ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, buat berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan, sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk seluruh keberadaan kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh luangkan waktu kami boleh luangkan tenaga kami Tuhan Yesus untuk mengadakan kebaktian ini Tuhan, karena kami rindu Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh melalui perjalanan yang panjang Tuhan Yesus sehingga kami boleh memasuki semester yang baru Tuhan. Ini semua karena penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kiranya Bapa, penyertaan tangan-Mu boleh ada terus untuk setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan kebaktian ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau memberkati setiap kondisi kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk pembicara kami Koray Tuhan, biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, lebih banyak lagi Tuhan perkataan-perkataan firman Tuhan yang boleh lagi diungkapkan dan kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui cerita-cerita Tuhan yang luar biasa. Kami juga mau menyerahkan seluruh device dan sinyal yang kami gunakan sore hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh menopang kelancaran ibadah kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, kami kembali menyapa. Shalom kakak, abang, dan teman-teman. Puji Tuhan, selamat menyambut Hari Paskah, selamat menyambut semester yang baru, dan kiranya sukacita Tuhan boleh ada terus untuk setiap kita. Kita boleh ada dalam cerita Tuhan yang luar biasa hari ini, semua karena pimpinan firman-Nya. Ketika kita butuh jawaban atas setiap persoalan, Tuhan selalu menyediakan sebab Ia senantiasa menerangi jalan kita. Mari, yang siap menerima kekuatan baru lewat kebenarannya, kita angkat pujian, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, lintah bagi kakiku.
Kita percaya bahwa hanya melalui kuasa-Nya lah kita mampu mengerti dan merenungkan isi hati Tuhan. Saat ini, kita akan membuka hati untuk diubahkan melalui perkataan-perkataan firman-Nya. Minta Roh-Nya untuk memberi kita kekuatan dan menuntun kita menuju kebenarannya. Mari, yang rindu mendengar sabdanya, kita sembah Allah kita nyanyikan lagu ini. Holy words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope. Give us strength, help us go in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Kuserahkan kepada Korei. Sore teman-teman semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, aku ajak kita untuk boleh bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan dan kasih Tuhan. Secara khusus juga kesempatan kami boleh kembali berkumpul bersama di semester yang baru ini untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan kembali mendengar apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Karena itu kami sungguh memohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami mengerti, memahami apa yang menjadi panggilan dan kehendak-Mu bagi kami, dan kiranya kuasa daripada Tuhan saja yang menyanggup kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi mau mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kami hari pas hari. Baik keadaan kami sebagai anak di rumah, baik kami sebagai mahasiswa di kampus, baik kami sebagai sahabat di antara pergaulan kami, sebagai pelayan di dalam komunitas ataupun tempat di mana Tuhan izinkan kami bisa menikmati, melayani bersama Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan senantiasa yang menjaga dan mengarahkan langkah-langkah kami. Kami menyerahkan juga untuk pertemuan Zoom meeting kami sore hari ini, kiranya Tuhan yang boleh anugerahkan juga jaringan koneksi yang baik supaya kami semua boleh bersama-sama menikmati ibadah, persekutuan, fellowship, dan juga firman yang akan kami dengar bersama. Dan Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan waktu pendengaran firman. Amin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat Jumat Agung dan selamat menghayati Hari Raya Paskah yang besok kita akan sama-sama kembali renungkan. Dan di dalam kesempatan ini, aku juga bersyukur bisa menyapa teman-teman di semester yang baru, di perkuliahan teman-teman. Kiranya teman-teman kita bisa terus bertumbuh di dalam perjalanan minggu demi minggu ke depan gitu ya. Nah, sore hari ini aku diminta untuk menyampaikan tentang satu tema, yaitu tentang God's Big Story, yaitu cerita besar Allah. Dan apa sih kaitannya tema ini atau topik ini dengan hidup kita sehari-hari? Itu yang akan sama-sama kita renungkan, aku akan sedikit paparkan, dan kiranya kita sendiri juga boleh semakin peka sama apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perjuangkan di dalam keadaan dan kondisi kita masing-masing. Teman-teman, aku akan mulai dengan satu cerita yang mungkin teman-teman
pernah atau sering dengar kayak gitu ya, cerita tentang 3 orang tukang bata gitu ya, atau ya mungkin tukang bangunan gitu ya, bricklayers, penyusun batu bata. Mungkin cerita ini pernah diadaptasi dalam berbagai variasi untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu, tapi ada banyak variasi. Kalau kalian search di internet, The Tale of Three Bricklayers, itu ada banyak variasi, tapi secara mendasar itu diambil dari satu pengalaman nyata ketika di tahun 1666 itu gereja katedral Saint Paul di London itu kebakaran, dan Christopher Wren itu salah satu arsitek yang ditunjuk untuk membangun ulang katedral yang kebakaran itu, kemudian menemukan atau mengalami peristiwa ini. Ketika dia sedang berjalan keliling konstruksi gitu ya, ada satu bagian katedral yang sedang dibangun, dan di situ sedang disusun oleh 3 orang pekerja kayak gitu. Dan kemudian dia bertanya ke masing-masing pekerja itu, apa yang sedang kamu kerjakan? Dan Christopher Wren menemukan 3 jawaban yang menarik dan berbeda-beda. Pekerja pertama tuh bilang, I'm working hard laying bricks to feed my family. Saya nih bekerja keras dari pagi sampai sore nyusun bata ini untuk ngasih makan keluarga saya, kayak gitu. Kemudian Christopher Wren jalan lagi, kemudian ketemu pekerja yang kedua, ditanya juga gitu ya, kamu bagiannya apa dan sedang ngapain? Pekerja yang kedua ini kemudian bilang, I'm a builder, I'm building a wall. Saya ini seorang pembangun, saya sedang membangun sebuah tembok, kayak gitu. Kemudian Christopher Wren melanjutkan kelilingnya lagi, dan kemudian bertemu dengan pekerja yang ketiga. Dan pekerja yang ketiga ini kemudian berkata, lagi ngapain? Dia bilang, I'm a cathedral builder. Saya ini seorang pembangun gereja gitu, atau pendiri gedung gereja ini. I'm building a great cathedral to the Almighty. Saya sedang membangun katedral yang megah untuk Sang Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dari ketiga respon inilah banyak orang mengambil analogi atau ilustrasi bagaimana kekuatan dari visi atau kekuatan mungkin dari mengetahui cerita besar apa yang kita secara rutin kerjakan. Teman-teman, kalau kalian bandingkan dari 3 jawaban ini, kalian udah bisa menebak gitu. Mana pekerja yang akan benar-benar puas ketika katedral itu selesai? Mana pekerja yang akan benar-benar bersuka cita ketika memang benar proyeknya itu telah terselesaikan? Atau teman-teman juga sudah bisa mencoba mengira 3 pekerja ini yang mana yang ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, masih mau terus bertahan untuk mengerjakan bagiannya. Atau bahkan teman-teman sudah bisa memperkirakan pekerja mana yang ketika dia nggak dapat bayaran, nggak dapat kompensasi, dia tetap mau mengerjakan bagiannya. Teman-teman, ini menjadi gambaran juga sebagaimana kita di dalam hidup sehari-hari. Jawaban kita, respon kita, mengerjakan hal-hal rutin, teman-teman masuk semester yang baru lagi, teman-teman masuk kerjaan atau mata kuliah yang begitu lagi, online lagi beberapa bulan ke depan, teman-teman harus bantuin lagi keluarga di rumah hari demi hari, ngadepin lagi kondisi-kondisi yang mungkin nggak enak, kondisi-kondisi yang mungkin menyedihkan atau mengecilkan hati, teman-teman harus jalanin lagi pelayanan 1 semester, minggu demi minggu mempersiapkan pelayan, mencari yang pemusik, MC dan sebagainya, mengerjakan kembali hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman. Dan ketika ditanya lagi ngapain, jawaban teman-teman atau apa yang teman-teman pahami itu akan menentukan, akan memberikan gambaran yang besar bagaimana teman-teman bertahan, dan bahkan bukan cuma bertahan, memberikan yang terbaik di tengah kondisi yang mungkin menderita atau mungkin ya terbatas sekalipun. Karena itu pertanyaannya sama gitu ya. Kalian lagi ngapain teman-teman? Apa yang sedang kalian kerjakan? Apa yang sedang kalian pikirkan? Apa yang sedang menjadi gambaran besar teman-teman dalam menjalani aktivitas hari demi hari? Dan saya setuju dengan kalimat yang Tim Keller angkat ya di dalam salah satu khotbahnya. A lack of joy in your life. Salah satu
alasan kenapa hidup kita nggak ada sukacita gitu ya. Kayaknya bawaannya mutung terus, pundung terus, bawaannya mencak-mencak gitu. Is due to a lack of mission, karena kita nggak punya misi. Human beings need mission. Manusia itu membutuhkan tujuan, membutuhkan misi. You are built for mission. Engkau dan saya itu diciptakan untuk sebuah misi, sebuah tujuan, sebuah cerita. Kalau aku mau pakai bahasa narasi, kamu nggak diciptakan hanya untuk ya udah ngerjain sesuatu gitu-gitu aja. Dan teman-teman, kalian udah tahu kok, kalian ngalamin ini dalam hidup kalian sehari-hari. Kenapa main Among Us itu seru dan deg-degan? Karena kalian punya misi, menemukan yang palsu dan menemukan bagaimana caranya untuk bisa tahu. Kenapa main game atau mengerjakan sesuatu, paling gampang game lah ya, itu seru. Menang ketagihan, kalah penasaran, itu karena kamu punya misi. Sebaliknya teman-teman, kalian scrolling IG nggak jelas 3 jam, tapi kalian nggak suka cita. Kalian nggak setelah scrolling IG kan kalian nggak, wow, seneng banget ya scrolling IG. Aduh, kalian nggak excited. Kalian ya udah, gitu-gitu aja gitu. Kenapa? Kamu nggak punya mission. Kamu nggak punya tujuan. Kecuali kamu scrolling IG, kamu tahu tujuannya. Aku mau nyari bakmi yang enak sampai udah, ternyata yang enak ya. Ternyata ketemu ya yang enak. Aku share ntar aku ajak. Itu excitement-nya karena kamu punya tujuan. Kamu tahu ceritanya lagi ngapain. Tapi ketika kamu nggak tahu untuk apa-apa, bahkan hal yang paling berdampak atau paling berfungsi yang kamu lakukan itu tetap nggak bisa memberikan kamu sukacita, keyakinan, excitement, passion. Karena itu pertanyaannya sama. Apa yang sedang kamu kerjakan? Dan saya bersyukur kita nggak ditinggalkan sendirian. Kita punya Tuhan yang menceritakan, yang memberikan gambaran apa sih yang sebenarnya menjadi cerita kita hidup di dalam dunia ini. Dan teman-teman, saya bersyukur Tuhan nggak cuma ngasih cerita yang yang abstrak gitu ya, yang kita nggak tahu gitu, dari mana kita bisa tahu. Tuhan menyatakan ceritanya di dalam Alkitab. Jadi kalau teman-teman mau tahu cerita engkau dan saya, kalian mau tahu cerita Tuhan, bacalah Alkitab, karena Alkitab menceritakan cerita Allah. Nah, nanti aku akan sedikit memberikan penjelasan apa sih isinya cerita Allah dan apa signifikansinya untuk kita. Teman-teman, kalau ditanya gitu ya, menurutmu apa itu Alkitab? Teman-teman, kita mungkin punya banyak jawaban. Tapi izinkan saya boleh simpulkan sederhana, karena waktu kita terbatas. Alkitab bukan hanya sekedar, perhatikan, saya pakai kata sekedar, artinya di dalamnya betul ada, tapi bukan hanya itu. Alkitab bukan hanya sekedar buku kumpulan doktrin, atau topik-topik pengajaran atau pemahaman tentang iman Kristen. Walaupun benar di dalamnya ada penjelasan atau pengajaran tentang iman Kristen. Atau Alkitab bukan hanya sekedar catatan tentang janji-janji Tuhan, walaupun benar di dalamnya ada banyak janji-janji Tuhan. Atau juga bukan hanya sekedar buku peraturan atau perintah harus ngapain, walaupun benar di dalamnya ada banyak cara yang disampaikan untuk hidup sebagai orang Kristen yang baik. Kalau begitu, apa itu Alkitab? Izinkan aku boleh simpulkan, Alkitab secara mendasar adalah sebuah narasi akbar. Apa maksudnya narasi akbar? Itu adalah sebuah cerita besar, sebuah untayan penjelasan mengenai seluruh alam semesta beserta isinya. Itu sekali lagi kalau teman-teman mau mempelajari dan melihat Alkitab di dalam kekristenan. Alkitab adalah sebuah penjelasan atau interpretasi mengenai apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi di waktu kemudian. Teman-teman, karena itu saya nggak akan bahas detail gitu ya bibliologinya, tapi saya mau ajak teman-teman, percayakah engkau bahwa di dalam Alkitab engkau bisa mengerti apa yang telah terjadi dalam hidupmu, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu,
dan apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depannya. Karena dari Alkitablah kita bisa menyaksikan Allah yang hidup dan yang bertindak. Karena itu teman-teman, aku sore hari ini coba ambil gitu ya salah satu penjelasan dari Christopher Wright, yaitu gambar besar Allah atau Alkitab itu seperti sebuah drama, kalau dibilangkan narasi, cerita, drama di dalam 7 segmen atau 7 bab. Teman-teman mungkin pernah mendengar atau pernah membahas hal-hal ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita punya cerita bahwa Tuhan menciptakan dunia, menciptakan manusia di dalamnya. Dan Tuhan memberikan peran atau punya tujuan buat kita sejak semula diciptakan. Tapi masalahnya, kita memilih untuk memberontak. Kita memilih untuk melawan. Tapi cerita nggak selesai di situ. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan janji bahwa Ia akan memanggil umatnya, dan dari situ manusia akan boleh menikmati apa artinya keutuhan, kesempurnaan hidup di bawah pemerintahan Kristus dan Tuhan. Dan itulah yang kita tahu di dalam pribadi dan karya Kristus, di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru. Tapi nggak cuma selesai Alkitab, Yesus sudah datang, mati, bangkit, selesai. Udah, yang penting kita percaya, that's it. Terserah, habis mau percaya, hidupnya mau kayak gimana, terserah. Ternyata Alkitab menjelaskan, dari situ kita dipanggil menjadi satu komunitas baru. Menjadi satu komunitas murid yang menyatakan Kristus yang telah menyelamatkan. Tuhan yang berinisiatif atas kasih tersebut. Dan kita masih menantikan. Jadi apa yang telah terjadi, apa yang sekarang sedang kita lakukan, dan masih ada bagian future yang belum kita alami. Yaitu bahwa Tuhan akan datang kedua kali untuk menghakimi, untuk membela yang benar, dan untuk mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang memberontak. Dan pada akhirnya disitulah kita menikmati kesempurnaan ciptaan baru, di mana Tuhan akan menebus seluruh ciptaan dan mengisinya dengan manusia yang telah diselamatkan, manusia baru di dalam langit dan dunia baru. Nah, teman-teman, karena itu saya mau ngajak teman-teman melihat gitu, Alkitabmu itu bukan cuma kitab-kitab di-clipping jadi satu atau dijilid jadi satu, tapi menggambarkan sebuah cerita besar. Dan uniknya, ketika engkau dan saya mau merenungkannya, kita pun termasuk di dalam cerita besar tersebut. Nah, saya akan bahas sedikit bagian-bagiannya. Yang pertama, aku mungkin udah cukup sering teman-teman juga tahu gitu ya, bahwa pertama Tuhan menciptakan, perhatikan segitiganya, Tuhan menciptakan dunia, dan bukan cuma dunianya doang, Tuhan menciptakan manusia sebagai puncak dari ciptaannya. Kalian silakan baca Kejadian 1, Kejadian 2, di situ ada narasi Tuhan menciptakan. Teman-teman, di situlah kita bisa belajar bahwa manusia, engkau dan saya, bukan cuma sekedar sperma ketemu ovum jadi zigot, tapi engkau dan saya sedari mula punya tujuan, punya cerita, ditempatkan di tengah dunia. Itu kalian bisa lihat di Kejadian 1, 26-28. Tuhan menciptakan engkau dan saya menjadi gambar dan rupanya, artinya apa? Kita mewakili, merepresentasikan Allah sebagai pemilik dunia. Untuk ngapain? Ayat 28. Beranak cucu bertambah banyak, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Untuk boleh menguasai, untuk boleh memelihara, menata layan seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan itu apa sih Bang Rey? Seluruh ciptaan itu termasuk, kalau sekarang ya aku boleh translate, uangmu, waktumu, relasi-relasimu, kondisi di sekitarmu, kondisi alam di sekitarmu, kondisi rumah, lingkungan di sekitarmu, peran-peran yang kamu lakukan, bidang ilmu yang kamu dalami, itu semua Tuhan ciptakan dan kemudian berkata, taklukkanlah itu, kuasailah itu, dan pakai itu semua untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, aku pikir itu sudah banyak atau teman-teman pernah cukup jelas diceritakan. Tapi ini yang terjadi. Kita memilih untuk menolak. Kalian maju ke Kejadian 3, kita tahu ceritanya. Kita yang
tidak mempercayai Tuhan. Kita merasa nggak cukup perannya cuma begitu. Nggak cukup aku hanya menjadi wakil Tuhan yang membawa dunia memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan di tengah dunia ini. Nggak cukup. Aku harus jadi Tuhannya. Aku harus jadi pemiliknya. Aku harus jadi rajanya. Dan ketika kita memberontak, mendirikan kerajaan kita sendiri, mendirikan apa ya eh, pemikiran dan status kita sendiri, itu bukan cuma pemberontakan yang sepele, itu merusak banyak hal. Merusak di berbagai aspek, baik secara fisik, baik secara intelektual, baik secara sosial, baik secara spiritual. Dan bukan hanya berdampak sama diri sendiri, itu berdampak di berbagai level, baik individu, masyarakat, bahkan alam ciptaan. Itulah makanya kita sadar gitu ya, kok ada ya orang-orang yang bisa begitu tega, bisa begitu jahat. Kalian baca lah ya kabar berita-berita terakhir tentang teror yang terjadi dan sebagainya. Itu bukan hanya individu. Kalian akan berkata, kok bisa ya ada komunitas yang mengajarkan orang seperti itu? Ada orang yang polos masuk ke komunitas itu dan diajarkan seperti itu. Jadi bukan hanya levelnya permasalahan pribadi, pemberontakan kita, dosa kita, itu juga mempengaruhi dalam level society, masyarakat, komunitas. Teman-teman di STAN mungkin juga pernah ngomong gitu ya, pernah tahu gitu. Nanti kalau udah lulus masuk PNS, gimana jadi anak baru? Kadang-kadang sistemnya udah begitu, mesti tanda tangan emang, mesti kayak begini. Kalau kita sendirian yang kayak berani ngomong, kita yang malah dijauhin. Kalian lihat betapa merusaknya, betapa korupnya, bukan hanya secara individu, tapi secara sistem, secara komunal, secara society, dan bahkan alam ciptaan. Teman-teman, ini yang terjadi ketika manusia tidak melakukan apa yang menjadi tugas atau ceritanya, tapi memilih menciptakan ceritanya sendiri, itu hanya akan membawa dirinya dan sesamanya kesakitan. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan sebenarnya tidak tinggal diam. Tuhan sedari awal sudah merencanakan atau sudah memanggil. Kalau kalian lihat di Kejadian 12, di Kejadian 15, perhatikan segitiga biru. Tuhan panggil bangsa Israel, dimulai dari Abraham. Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, aku akan memberikan tanah tempat kamu bisa menikmati segala yang berlimpah, dan dari situ aku akan menjadikan kamu imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaanku. Teman-teman akan lihat segitiga yang biru itulah janji Tuhan buat bangsa Israel. Makanya Tuhan berikan aturan, Tuhan berikan imam supaya bisa mengatur hidup manusianya sebagai satu bangsa Israel, menikmati tinggal di tanah perjanjian, dan dari merekalah seluruh bangsa, seluruh dunia bisa kembali menikmati relasi dengan Allah. Itulah gambaran perjanjian lama. Jadi kalau teman-teman lihat perjanjian lama itu bukan habis cerita Musa, tiba-tiba cerita habis Nuh, Yusuf, Musa, Samuel, Daud, kayaknya sepotong-sepotong sejarah nggak berurutan. Kalau teman-teman baca dari kacamata ini, kan akan lihat semuanya ini sebenarnya Tuhan sedang perjuangkan supaya bangsa Israel bisa menjadi berkat, menunjukkan kepada dunia seperti apa hidup di bawah kepemimpinan raja yang sejati dan bagaimana hidup di dalam aturan atau kepemimpinan sang raja yang sejati. Karena itu, teman-teman, saya mendorong teman-teman, mari baca perjanjian lama. Kau nggak akan ngerti bahwa Tuhan sebenarnya Tuhan yang sedang terus memperjuangkan umatnya, sedang memperjuangkan diri engkau dan saya, itu dari perjanjian lama. Kita sering mikir Tuhan tuh baru memperjuangkan kita dari perjanjian baru, waktu dari Paskah ini. Barulah Tuhan mulai sayang. Tapi sedari awal Tuhan sedang memanggil, sedang membentuk umat supaya dari umat itulah menikmati relasi dengan Tuhan dan menjadi berkat buat sesamanya. Dan bahkan bukan cuma itu, Tuhan memilih Israel. Kalian silakan baca perjanjian lama.
Kalian akan bertanya, kenapa Tuhan pilih Israel? Kenapa Tuhan nggak pilih Mesir? Kenapa Tuhan nggak pilih Asyur? Israel itu bangsa yang kecil, bangsa yang budak. Kenapa Tuhan pilih dari bangsa yang kecil menjadi teladan atau menjadi saluran berkat buat bangsa-bangsa lain yang besar? Kalian akan lihat ada pola yang sama. Tuhan selalu pilih yang terbatas. Tuhan pilih Daud daripada kakak-kakaknya. Tuhan pilih eh, Yakub daripada Esau. Tuhan pilih, padahal dengan segala kebebalannya gitu ya. Tuhan pilih Yusuf dari semua kakak-kakaknya. Ada selalu pola yang berulang. Kenapa Tuhan mau menunjuk yang justru lemah dianggap dunia, yang justru kecil dianggap di sekitar, menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia seperti apa kuasanya. Dan dari situ, inilah puncaknya. Tuhan memberikan dirinya melalui kehadiran Yesus Kristus. Teman-teman jangan salah mikir ya, Yesus itu bukan rencana kedua setelah Israel gagal. Yesus Kristus itu bukan rencana, aduh Israel nggak berhasil, ya udahlah aku kirim Yesus. Yesus itu lahir di tengah bangsa jajahan. Sebagai anak tukang kayu, bukan dari kalangan ahli Farisi, ahli Taurat, bukan dari kalangan Romawi bahkan. Kenapa dia memilih hal-hal seperti itu? Itu cerita yang berulang. Kalau kalian baca Perjanjian Lama, akan menolong kalian keindahan Kristus di Perjanjian Baru dan dampaknya bagi kita. Dan kalau teman-teman baca kitab Perjanjian Baru, kalian akan lihat seperti apa hidupnya Yesus, kematian dan kebangkitannya. Bahkan bukan cuma setelah bangkit dia naik dan dia berkuasa. Sampai saat ini, sampai hari ini, Kristus bukan Tuhan yang yang mati dulu dan kemudian kita kenang jasanya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan pendiri agama 2000 tahun yang lalu yang kemudian kita ulang pengajarannya, kita ulang ajarannya, kita aplikasikan firman-Nya. Dia Tuhan yang hidup. Saat ini, sore ini, di kebaktian rutin ini, dia Tuhan yang memerintah. Dia sama hidupnya seperti engkau dan saya. Itu yang terjadi di dalam narasi Injil yang kita baca. Dan dari situ, Tuhan membentuk atau memanggil murid-muridnya. Itu semua dimulai dari Kisah Rasul ketika Roh Kudus turun, memberikan kuasa, hadir, dan kemudian membentuk jemaat atau murid, lebih tepatnya gitu, aku pakai kata murid, gereja, atau mungkin pakai kata yang itu gereja atau murid. Apa sih identitas dan peran murid? Bahwa kita adalah komunitas mesianik dan misional milik Allah di tengah dunia. Sekali lagi, kalau kalian baca ceritanya, kalian akan tahu, nggak pernah ada murid seorang diri. Nggak pernah ada orang diselamatkan kemudian, ya udah, sendiri-sendiri aja jalanin hidup taat sama Tuhan. Itu selalu polanya itu menjadi sebuah komunitas yang bertumbuh bersama, menikmati karya Kristus, dan bahkan menjadi dampak bagi orang-orang sekitar. Kalau kalian baca Perjanjian Baru, banyak isinya tuh surat-surat kan. Surat-surat itu intinya apa sih? Itu bukan cuma cuplikan-cuplikan ketemu nih, Paulus lagi nyuratin Roma, disimpan. Paulus lagi nyuratin Efesus, disimpan. Tapi kalau kalian lihat, kalian baca secara keseluruhan, kalian akan tahu itu adalah surat-surat yang menolong bagaimana menghidupi peran sebagai murid Kristus di tengah dunia. Di tengah kondisi kita saat ini. Karena itu sekali lagi, saya ajak teman-teman, mari baca Alkitabmu. Mari baca Perjanjian Baru. Dengan kamu membaca secara utuh, kamu akan melihat ini bukan cuma sepotong-sepotong. Ya, aku akan bilang gini, ada bedanya ya saat teduh sama membaca Alkitab secara utuh. Kalau kadang-kadang saat teduh kan langsung ayat, terus aplikasi atau direnungkan sesuai kondisi kita. Saya pun juga bersaat teduh dari beberapa bagian ayat yang dibuat seperti itu ya, diambil terus kemudian direnungkan, diaplikasikan di hidup sehari-hari. Tapi ketika kamu punya kesempatan membaca dengan utuh, kamu bisa melihat bahwa ada sebuah kesinambungan, dan itu kesinambungan yang unik. Berbeda tahun, berbeda yang menulis, berbeda kondisi yang menerima tulisan tersebut, berbeda keadaan, tapi seperti satu narasi yang
berulang kali terus meneguhkan, menegaskan apa yang Tuhan lakukan. Jadi saya sekali lagi dengan penuh rendah hati mengajak teman-teman, mari ambil waktu baca Alkitab. Mari ambil waktu melihat bagian Alkitab. Dan teman-teman, di dalam perjanjian baru, kita bukan cuma berbicara Kristus, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia karyakan, dan kemudian apa yang dia bentuk dari engkau dan saya sebagai murid. Di perjanjian baru, kita melihat masih ada bagian-bagian yang belum terjadi. Masih ada bagian-bagian yang akan, kalimatnya future tense gitu, akan kita alami. Kita masih berjalan menuju ke sana. Yang pertama apa? Bahwa akan ada penghakiman akhir. Penghakiman itu isinya apa? Bahwa mereka yang menolak untuk bertobat itu akan menerima konsekuensinya. Itu berarti, saya ambil kalimatnya Christopher Wright, bahwa iblis dan penderitaan dan kejahatan will not have the last word. Bukan mereka yang akan berkuasa. Kalau engkau berkata, aduh kok kayaknya yang orang jahat makin banyak, kok kayaknya kekejian, kok kayaknya ketidakadilan semakin merajalela. Itu bukan cerita akhir di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, cerita akhirnya adalah Tuhan Sang Hakim yang adil akan datang untuk menghakimi. Dia yang mengetahui perbuatan setiap orang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. God will deal with all wrongdoing and will put all things right. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan itu termasuk mungkin ya, saya ambil contoh. Mungkin orang tuamu nggak pernah berubah. Kamu bertanya kenapa kelakuan mereka selalu seperti itu, dan mungkinkah aku sebagai anak akan punya kesempatan melihat mereka berubah. Ternyata sampai mereka mati, sampai kau mati, mereka nggak berubah dari sikap atau perbuatan yang mungkin menyakitimu atau mungkin menyakiti orang-orang yang kamu kasih. Tapi ketika menjalani itu, ketahuilah Tuhan nggak tutup mata, Tuhan nggak keskip gitu ya, ngelihat hal-hal yang nggak semestinya. Tuhan nggak keskip ngelihat kok yang curang berhasil, saya yang jujur malah dapatnya pas-pasan. Tuhan tuh nggak skip itu semua akan diselesaikan pada satu masa ketika Ia datang dan menghakimi mereka yang taat dan setia, hambaku yang baik yang setia. Karena itu, penghakiman adalah kabar baik bagi umat Tuhan. Bagi kita, penghakiman itu adalah satu penantian bahwa kita bersyukur, ketaatan kita, kesetiaan kita, kemauan kita untuk bertahan dan memberitakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil, Tuhan akan vindicate. Tuhan akan maksudnya pada akhirnya Tuhan tahu perjuangan kita tuh nggak sia-sia, nggak lewat begitu aja. Dan teman-teman, pada akhirnya Kristus akan memerintah sepenuhnya di bumi, di ciptaan yang baru. Itulah pengharapan kita. Teman-teman, kalau kalian baca pasal 21-22 dari kitab Wahyu, Tuhan akan menciptakan segala sesuatu baru. Dan yang namanya baru, teman-teman, kita nggak pernah akan bisa tahu sepenuh-penuhnya, segenap-genapnya. Namanya baru. Kalau kasarnya gini ya, ini sedikit ilustrasi walaupun nggak menggambarkan sepenuhnya. Misalnya HP kamu ada updatean OS baru gitu ya, operating system baru. Ada beberapa hal yang kamu mungkin tahu ya, sama-sama fiturnya begini, sama-sama ngetiknya begini, sama-sama mungkin desainnya begini. Tapi kamu nggak akan pernah sepenuhnya tahu. Kenapa? Namanya baru. Ada hal-hal yang kita tahu, ada hal yang nggak akan pernah kita tahu sampai kita masuk ke titik itu gitu, masuk ke masa itu. Karena itu kita bisa dengan penuh keyakinan, perhatikan lagi segitiganya. Christopher Wright memberikan ilustrasi pakai segitiga. Yang baru itu bukan cuma manusianya, tapi dunianya juga, dan kemanusiaannya, masyarakatnya, society-nya, redeem humanity. Dan itu akan hidup bersama dengan Tuhan yang memerintah sepenuhnya di dalam Kristus. Dan itu yang menjadi pertanyaan renungan, bagaimana sikap kita di dalam menantikan hal tersebut. Bagi saya, teroris atau orang-orang yang diindoktrinasi, itu orang-orang yang
memikirkan hal-hal di depan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kemudian merusak masa kini. Tapi kalau kalian masuk ke dalam kekristenan, kalian akan melihat kita orang-orang yang justru diajak memandang ke depan, dan karena kita yakin akan apa yang terjadi ke depan, kita bisa memperjuangkan, menguasai, memelihara, memperbaiki, memulihkan yang masa kini. Dan teman-teman, itu bukan cuma ada di Wahyu. Sekali lagi, baca Perjanjian Baru. Cara Paulus menjelaskan, cara Paulus mengingatkan kenapa kita harus saling mengasihi. Hai suami, kasihi istrimu. Hai istri, tunduk pada suamimu. Hai, mari jemaat hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak kasih. Itu semua karena sudut pandang bahwa pada waktunya Tuhan akan menggenapi dan akan memulihkan segala sesuatu. Semakin kamu yakin apa yang akan terjadi di masa depan, akan menolong engkau dan saya semakin yakin dan mau mengerjakan apa yang menjadi bagianmu masa kini. Teman-teman, mohon maaf aku nggak detail gitu ya, kasih contoh di Perjanjian Baru seperti apa, tapi saya ajak teman-teman, mari baca Perjanjian Baru. Mari ambil waktu di KTB kalian, atau mungkin di persekutuan doa, atau mungkin ya di rekan pelayanan atau sahabat di PMK. Ambil waktu, yuk baca bareng yuk. Berurutan gitu ya, dari awal sampai akhir. Kalian bisa banyak Bible reading plan di internet. Saya sedang pakai dari yang Gospel Coalition. Itu akan sangat menolong teman-teman melihat. Jujur saya baru mulai dari tahun lalu baca rutin Alkitab. Baca maksudnya berurutan kayak gitu ya. Dan itu saya menemukan banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang selama ini, ya ampun, selama ini saya cuma pakai ayat ini pengertiannya begini. Tapi setelah saya baca keseluruhan, saya tahu itu lebih besar, itu lebih bermakna, itu lebih mengagumkan, itu lebih menakjubkan. Kalau teman-teman ambil waktu baca kitab Injil saja, awal sampai akhir, kan akan lihat Kristus sebenarnya menjanjikan keselamatan past tense, present tense, future tense. Bahwa karya keselamatan Kristus akan menyelamatkan masa lalumu, menebus kesalahan masa lalumu, masih terus menyelamatkanmu saat ini di dalam pergumulan dosa, tantangan, kesulitan, dan dia pasti akan menyelamatkanmu. Itu sangat nyata di dalam Perjanjian Baru. Karena itu, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk ambil waktu di semester yang baru ini, mungkin bisa jadi proyek baru gitu ya. Mari baca bareng. Mari baca bareng Alkitab. Itu akan sangat memberikan banyak hal-hal yang selama ini kau nggak sangka tentang Tuhan. Itu mungkin akan membuatmu kaget, akan membuatmu berpikir ulang, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu. Tapi bagi saya, Tuhan yang udah bisa kamu ketahui semuanya 100%, kemungkinan besar, itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab. Dia Tuhan yang hidup dan yang benar. Dia Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Selalu ada banyak hal-hal yang segar, yang baru, yang aneh, yang menantang pemikiran dan pemahamanmu. Tetapi itulah cara kita dan cara Tuhan menyatakan dirinya dan membangun relasi dengan kita. Karena itu teman-teman, aku akan tutup dengan beberapa kalau gitu so what gitu ya. Setelah kita tahu Alkitab itu enggak narasi besar, lalu apa artinya bagi kita saat ini? Teman-teman, yang pertama, Alkitab menyaksikan Allah yang hidup dan bermisi. Allah kita bukan Allah yang mati. Tuhan kita bukan Tuhan yang, ya itu Tuhan 2000 tahun yang lalu, kemudian kita renungkan apa perkataannya, dan kita coba lakukan apa yang dia inginkan di hidup kita yang sekarang. Dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang memiliki tujuan. Dan Alkitab juga menceritakan apa tujuannya, apa misinya yang telah, sedang, dan masih terus dia kerjakan. Yaitu apa? Saya ambil kalimatnya Christopher Wright. God's engagement. Tuhan masih mau terus terlibat with God's world di tengah dunianya Allah. Bagaimana cara dia terlibat, hadir di tengah dunianya? Through God's people, melalui kehadiran umatnya. Kehadiran umatnya ngapain? Untuk mengerjakan tujuannya, for God's purpose. Apa purpose-nya? The redemption of God's creation.
penebusan seluruh ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Apa bukti Tuhan masih sayang stan? Apa bukti Tuhan masih sayang Indonesia? Apa bukti Tuhan masih sayang keluargamu? Apa bukti Tuhan masih sayang teman-temanmu yang hidupnya begajulan, nggak benar, nggak jelas? Apa buktinya Tuhan masih sayang kakak kamu? Apa buktinya Tuhan masih sayang PK kamu? Adalah kita hadir di antara mereka. Adalah Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kita dalam berbagai kondisi dan keadaan itu. Karena dia masih terus mau terlibat dengan dunia miliknya. Yang kedua, teman-teman, ini menolong kita sadar, kita berada dalam cerita besar Allah. Kita sekarang di bab 5 tadi ya, Tuhan menempatkan kita sebagai murid-murid yang mesianik, yang misional di tengah dunia milik Allah. Kita tahu apa yang telah Allah kerjakan dari bab 1 sampai bab 4. Kita tahu dia punya rencana, kita tahu kita seringnya memberontak, kita tahu Tuhan nggak diam, nggak menghancurkan, tapi Tuhan menebus dan menyelamatkan. Jadi saat ini kita bisa yakin, Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkanku adalah Tuhan yang mengutusku. Dan kita masih tahu, sembari menanti bab 6, bab 7, penghakiman dan ciptaan baru. Artinya apa, teman-teman? Situasi kita saat ini, baik dan buruk, itu bukan gambaran akhir seluruh perjalanan kita. Saya suka kalimatnya Tim Chalice ya, artikelnya baru aja kemarin. Judulnya itu We must read to the end. Kalimatnya gitu. We must wait. Hal baik, hal buruk dalam hidupku, kita harus sabar. We must withhold judgment. Kita harus nggak terburu-buru menghakimi. Kenapa? We must read to the end. Kita harus baca sampai akhir. Kenapa? For no story, at least of all our own, tidak ada cerita make sense until we have read all the way to the final page. Tidak ada cerita yang kita bisa mengerti sepenuhnya masuk akal sampai kita baca sampai selesai, sampai utuh. Ketika kita telah membaca sampai utuh lah, it is only then that we see the skill, the ability, and the genius of the author. Teman-teman kita mungkin bertanya, aku nggak mau masuk stan, masuknya stan. Aku nggak suka sama keluargaku. Kenapa aku ada di tengah keluargaku? Aku maunya kerja di sini, aku maunya bisa dapat ini, tapi kenapa aku nggak dapat? Hal-hal buruk. Kadang-kadang kita langsung pengen tahu, maksudnya apa? Mau tanyanya apa? Artinya apa? Tapi kadang-kadang kita mesti sadar, ini bukan akhir. Mari bersabar. Mari nggak cepat-cepat menghakimi orang. Mari nggak cepat-cepat menghakimi kondisi. Karena baru di akhirlah kita bisa melihat itu semua baik dan buruk, segala sesuatu dipakai Tuhan bagi siapa yang mengasihinya untuk membentuk kita semakin serupa dengan anaknya, Roma 8:28. Termasuk juga hal-hal baik, teman-teman. Ilmumu, kepintaranmu, nilaimu, kesempatan kamu bisa kerja di sini, kerja di situ. Jangan terlalu cepat-cepat berpikir inilah segala-galanya, inilah bukti Tuhan baik. Jangan-jangan apa yang selama ini kamu anggap baik, justru sebenarnya itu yang paling membuatmu jauh dari Tuhan. Dan itu yang membuat kita harus berpikir ulang, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Jadi, mari, ini sebuah peringatan sekaligus penghiburan. Sebuah encouragement, tetapi juga sebagai warning. Bahwa kita dalam cerita besar Tuhan, dan situasi kita saat ini, baik dan buruknya, itu bukan segala-galanya. Jadi kita bisa berani, kita bisa encourage, tapi kita juga bisa sadar diri, tahu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Yang ketiga, teman-teman, kita memiliki bagian yang signifikan dalam cerita besar Tuhan. Maksudnya apa? Kita sering bilang gini ya, aku mau aplikasikan firman dalam hidup. Seolah gini, hidup kita yang luas segala-galanya, kita yang ambil firman comot masukin dalam hidup. Ketika merenungkan God's big story, saya belajar, bukan kita yang sekedar memasukkan firman dalam hidup. Kita yang masukin hidup ke firman. Kita yang bawa hidup ke dalam firman. Kita yang berpartisipasi, kita yang menghidupi cerita Tuhan, kita yang menghidupi peran kita, menjalankan panggilan kita di dalam cerita Tuhan. Kadang-kadang jujur aja ya, cara kita bilangnya sih ikut kehendak Tuhan gitu ya, tapi
Ya kalau bisa aku pengen yang ini, terus Tuhan tolong dong gitu ya, Tuhan tolong yakinkan, Tuhan tolong berkati gitu. Aku mau tahu kehendak Tuhan, eee, tapi kalau aku yakinlah aku bisa, barulah aku jalanin. Ya itu tetap aja, sama aja intinya, hidup kita itulah big story, my big story. Dan ada Tuhan di dalamnya, yang berkuasa, yang berdaulat, yang memelihara. Tapi big story-nya siapa? Itu tetap kita. Kita author-nya. Menyadari bahwa ini adalah cerita besar Tuhan, menolong kita menempatkan diri dengan baik. Bahwa kita yang membawa hidup masuk ke dalam firman. Kalau engkau, teman-teman yang udah capek, aduh bang capek aplikasi firman, ntar aku nggak lakukan lagi, udahlah jangan belajar firman dulu, gitu ya, ntar ngutang melakukan. Pikirkan baik-baik, apa yang kamu mengerti tentang firman? Apa yang kamu mengerti tentang cerita Tuhan dan hidup? Karena cerita Tuhan selalu berbicara, ini kalimat Christopher Wright, bentuk bentuk redaksi lain gitu ya. God's mission is to redeem the whole creation, menebus seluruh ciptaan yang telah rusak oleh dosa dan kejahatan, into new creation, menjadi ciptaan baru, diisi, populated by redeemed people from every culture, manusia yang ditebus dari berbagai seluruh budaya dan suku, through the cross and the resurrection of Christ, melalui karya salib dan kebangkitan Yesus. Dan teman-teman, izinkan aku boleh simpulkan, apa bagian kita di dalam cerita ini? Teman-teman, bagi saya simpulkan dalam 3 hal. Kita menjadi murid-murid yang hadir di tengah church, society, and creation. Gereja atau tubuh Kristus, society, masyarakat, dan alam ciptaan. Dan ini sejalan dengan, jangan lupa, tadi dosa merusak dalam 3 level. Individu, masyarakat, dan dengan alam. Ketika Tuhan menebus, Tuhan bukan cuma menebus pribadiku, aku, teman-teman secara pribadi, Tuhan juga menebus masyarakat, Tuhan juga menebus alam ciptaan, karena itu dia menempatkan kau dan saya. Karena itu kita punya 3 panggilan ini. Membangun tubuh Kristus, hadir di tengah masyarakat, meskipun masyarakat atau society itu nggak mengenal Tuhan, dan juga berkuasa dan memelihara ciptaan alam. Ketika engkau mengerti hal ini, 3 aspek panggilan seorang murid gitu ya, atau bahkan ya komunitas murid kalau saya boleh ralat. Kalian akan tahu kalimat-kalimat seperti, ya pekerjaanku kan juga pelayananku, ya aku nggak usah pelayanan lagi lah, pekerjaanku udah pelayanan kok sama Tuhan. Kalian akan bisa evaluasi kalimat-kalimat seperti itu. Atau sebaliknya, kalian berkata, alah yang kayak begitu mah nggak bawa jiwa, yang kayak begitu tuh nggak menyelamatkan. Ya kalau mau buat Tuhan ya mesti beritakan Injil, mesti yang pelayanan full time. Kalian bisa mengevaluasi dengan jelas kalimat-kalimat seperti itu. Atau kalian bisa menjadi orang yang aktif di pelayanan, kalian juga hadir di tengah kantor, mengerjakan pekerjaan kalian yang profesional, tapi buang sampah, buang bungkus chat time atau Starbucks, itu kayak orang nggak punya Tuhan. Matiin listrik, selesai, habis nggak kegiatan, itu kayak segala-galanya udah punya milikmu. Jadi bagi saya orang Kristen itu orang yang paling utuh, paling membumi, paling relevan, paling real dalam hidup. Kenapa? Karena dia tahu 3 faset panggilan ini. Sebagai seorang pribadi, kalau punya kesempatan, dia akan membangun tubuh Kristus. Membangun sesamanya, memberitakan Injil kepada sesamanya, dan di saat yang bersamaan dia juga hadir di tengah masyarakat, memperjuangkan keadilan, mempertunjukkan belas kasihan, dan dia juga hadir dalam relasinya, hidup di tengah dunia, memelihara ciptaan, bertanggung jawab atas seluruh alam ciptaan. Teman-teman, saya mungkin nggak punya waktu bahas ini. Kalau saya bahas tentang misiologi, mungkin saya akan lebih detail. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat, ini bukan bukan pilihan gitu ya, bukan. Saya maunya
membangun tubuh Kristus saja lah. Kalau yang masyarakat itu buat ya udah yang lain gitu. Atau saya stan itu ya udah bagiannya hadir di aparatur sipil negara, ya udah main masyarakat. Yang gereja-gereja itu ya udahlah, nggak usah itu, nanti mah bagian yang kayak Bang Dre aja gitu yang full time. Kita udah nggak bisa lagi berpikir terbagi-bagi seperti itu. Saya bukannya bilang kalian harus ambil semua. Ada beberapa bagian yang kita bisa fokus lakukan, tapi secara pribadi dan secara komunitas kita dipanggil hadir di tengah 3 panggilan ini, di tengah 3 aspek ini. Karena itu, teman-teman, kiranya mengerti God's big story membuat kalian menjadi orang yang paling membumi, paling relevan, paling spiritual, tapi juga paling nyata di dalam hari-harimu. Keluargamu itu juga masyarakat ya, keluargamu. Bikin kebaktian rutin. Persahabatanmu. Kelompok kecil, AKK, PKK. Menjaga protokol kesehatan. Itu semua bagian dari God's big story. Ketika engkau tahu, itu bagian panggilan kita. Jadi, teman-teman, saya akan tutup dengan satu kutipan gitu ya. Saya banyak belajar ini dari bukunya Christopher Wright dan khotbah, jadi saya sangat menikmati gitu ya. Dia bilang, history is history. Sejarah hidup kita, cerita kita, itu adalah cerita Tuhan. Dan 3 kalimat yang dia sampaikan begini, God's whole mission is for God's whole church. Seluruh cerita besar Allah itu berlaku bagi seluruh umat Allah. Tapi beliau mengingatkan, everybody cannot do everything. Setiap orang nggak bisa lakukan semuanya gitu ya. Mau jadi orang yang fokus di gereja kah, atau kemudian juga di kantor kah, terus mau semuanya dia yang pimpin, mau semuanya dia yang kerjain, mau semuanya dia yang atur. Everybody cannot do everything. Karena itu, mari kita saling melengkapi dan menguatkan. Bukannya malah, itu bagian lu, nggak penting. Bagian gue nih yang penting. Bagian gue yang kayak gini nih yang paling memuliakan Tuhan. Justru kita bisa saling melengkapi dan menguatkan. Dan kalau punya kesempatan, kita tahu itu juga bagian kita. Kenapa? Kalimat yang kedua. The whole church mission includes every church member. Seluruh misi atau panggilan umat Allah itu melibatkan seluruh anggota. Betul berbeda-beda, fokus atau mungkin penekanannya, tapi itu berlaku buat semua. Jadi kalaupun kamu bukan orang yang full time melayani seperti aku atau hamba Tuhan di gereja, tapi kamu juga dipanggil untuk kalau memberitakan Injil, memuridkan atau mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang kamu tahu menjadi bagian yang Tuhan berikan. Atau sebaliknya, kamu mungkin bukan pejuang lingkungan gitu ya, bukan orang yang secara profesi atau secara keseharian memikirkan bagaimana nasib para nelayan atau hutan di Kalimantan, polusi udara dan sebagainya, tapi engkau juga dipanggil untuk menjaga dan bertanggung jawab atas alam ciptaan dari apa yang kamu lakukan di hari-harimu. Jadi, the whole church mission includes every church member. Tentu, kita memiliki berbagai panggilan dan pengutusan. Karena itu, di sini kalimat yang saya suka, gumulkan dengan baik bersama komunitas. Kita sering berpikir panggilan hidup itu udah masalah pribadi gitu. Jadi kalau udah semester berapa sih kalian, semester 6 gitu ya, semester 8. Kalau udah saatnya ngomongin P4, udah saatnya ngomongin panggilan hidup, itu udah pribadi. Kalau pelayanan, kalau penginjilan, penyambutan masa baru, retret, itu bareng-bareng, bergandengan tangan, nangis-nangis bareng. Panggilan pribadi, masuk kamar, tutup, Tuhan, aku mesti kemana ya, aku mesti ngapain ya, apa yang harus Tuhan aku lakukan. Jangan salah. Panggilan hidupmu itu juga panggilan komunal. Itu ada dalam cerita besar Allah. Kamu nggak pernah berjuang sendirian. Tuhan nggak pernah nempatin kamu berjuang sesuatu, putuskan apa-apa sendiri. Karena gumulkan dengan baik bersama komunitasmu. Minta masukan dari abang, kakak rohani. Baik itu mungkin untuk pribadi, maupun juga untuk misalnya pelayanan. Kamu diminta di semester ini bergumul dalam pelayanan ini. Atau kamu mau masuk
BEM di kampusmu, atau kamu mau terlibat di UKM yang lain, gumulkan dengan baik bersama komunitasmu. Sehingga kalau misalnya kamu memutuskan ke sesuatu atau melibatkan diri lebih fokus di komunitas tertentu, sebagai umat Tuhan, kamu nggak sendirian. Kamu tahu kamu didukung, kamu tahu kamu didoakan, kamu tahu kamu diperhatikan, dan kamu tahu meskipun secara job desk berbeda, tapi kita sedang mengerjakan mission, the big story yang sama. Jadi nggak usah langsung sorot-sorotan. Oh, yang mau masuk BEM itu yang nggak mau belajar Alkitab. Oh, yang mau masuk PO itu yang ditolak BEM, yang nggak berkualitas. Bukan begitu mikirnya. Tapi kita tahu semuanya punya bagian, semuanya mengerjakan misi yang dari Tuhan, dan kita saling mendukung. Karena itu yang terakhir kalimatnya Christopher Wright menarik ya. Every church member's mission, setiap misi atau setiap peran, setiap bagian dari anggota, dari church member, setiap peran yang kita kerjakan, includes the whole life. Itu menuntut keseluruhan hidup. Kamu nggak bisa pisah-pisah, ini waktunya ber-PO, ini waktunya berstudi, ini waktunya saya pribadi. Tuhan memanggil hidupmu, Tuhan memberikan peran, dan seluruh hidupmu itulah ladang peran Tuhan. Di mana Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa bekerja melalui kehadiranmu di dalam berbagai waktumu, dalam berbagai relasimu, menjadi cara Tuhan menyatakan kasih dan kuasa. Teman-teman, aku tutup dengan satu komik atau gambar gitu dari bukunya Passion Generation dari Grant Skeldon. Saya menarik gitu waktu persiapan materi ini. Saya keinget gambar ini gitu ya. I've never seen one single story in the Bible. Saya nggak pernah lihat satu cerita di dalam Alkitab di mana ceritanya Tuhan hadir dalam seseorang, Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan masuk ke dalam hidupnya, dan kemudian cuma ngomong, ya udah tetap lakukanlah apa yang kamu lagi kerjain. Teman-teman, ketika Tuhan menyatakan diri dan pasti menolongmu melihat dengan cara yang baru, dengan cara yang selama ini mungkin kamu hindari, dengan cara yang mungkin selama ini kamu tahu itu mungkin benar, tapi membuatmu sulit. Tapi itulah cara Tuhan memimpin, menuntun, dan mendewasakan kau dan saya. Karena itu kiranya satu semester ini dari berbagai KR ya, dari berbagai KR, dari berbagai KTB, berbagai PD, berbagai media yang teman-teman pengurus kerjakan, kita boleh menikmati bertumbuh bersama semakin dalam menghayati, mengingat cerita besar Tuhan, peran kita di dalamnya, menggumulkan, menguatkan, melengkapi satu sama lain. Dan saya berdoa teman-teman menjadi orang-orang yang menjadi the best version God has intended you to be. Menjadi apa yang Tuhan kehendaki bagimu untuk engkau kerjakan dan perjuangkan di berbagai kondisi dan keadaan yang teman-teman alami. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk boleh menghayati apa yang menjadi panggilan dan kehendak kami dalam hidup kami, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadar Tuhan, berulang kali Tuhan sebenarnya mau menyatakan, mau mengarahkan, mau memimpin, tetapi kami yang tidak mau dipimpin, tidak mau mendengar. Kalaupun sudah mendengar, kami sadar kami orang-orang yang tidak mau percaya dan taat bahwa itu adalah peran terbaik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Kami mengakui kebebalan hati kami, Tuhan. Kami datang dengan segala ketidakpercayaan dan arogansi kami. Berpikir cerita yang ada di kepala kami, cerita yang dunia tawarkan, cerita yang kami buat-buat itu lebih baik daripada cerita
Kami mohon ampun Tuhan, dan kami bersyukur di dalam Kristus kami bisa menikmati seluruh kepenuhan Allah dalam hidup kami. Kami bisa mengenal seluruh maksud Allah. Kami bisa mengerti, dan bukan hanya itu, kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah kuasa yang sekarang bekerja, membimbing kami dalam hidup kami, menguatkan kami untuk boleh taat dan setia menjalani apa yang menjadi cerita Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa buat adik-adik dan rekan-rekanku di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin besar dalam hidup mereka, sehingga kami bisa dengan penuh keyakinan memasukkan hidup kami ke dalam cerita. Jangan biarkan mereka berjalan sendirian, jangan biarkan mereka berpikir cerita mereka segala-galanya, bahkan jauh lebih besar dari Tuhan. Itu hanya akan membuat mereka kelelahan, kesakitan. Kami sungguh memohon ya Tuhan, pimpin dan sertai kami. Hamba berdoa buat kesempatan belajar Alkitab minggu demi minggu, kelompok kecil, persekutuan besar yang ada. Tuhan kuduskan dan pakai itu semua semakin mendewasakan dan mempersatukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Korey untuk sharing firman-nya. Dari sharing firman tadi, aku memiliki bahwa kita semua memiliki peran yang signifikan dalam ceritanya Tuhan. Dan kalau kita itu tidak hanya memasukkan firman dalam hidup kita, tapi kita juga berpartisipasi di dalamnya. Dan terpujilah nama Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini menggenapi janjinya Tuhan. Yohanes 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti semua perintahnya. Mari lebih sungguh mengenalnya dan mencari kebenarannya agar kita layak menerima dan menyaksikan karya Tuhan di hidup kita. Meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Mengenalmu. Aku serahkan kepada pendoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang bertata di kerajaan sorga, kembalikan bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat kemurahan-Mu Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami lewat media Zoom ini Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menolong Tuhan Yesus. Kami juga ingin membawa pokok doa kami pada saat sore hari ini Tuhan, kiranya Engkaulah Tuhan yang bersedia mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kami bersyukur untuk firman-Mu
yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pembicara dan para pelayan yang mengambil bagian di KR sore hari ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau yang memberkati lagi berlimpah-limpah Tuhan, berkat jasmani dan rohani Tuhan tercurah bagi mereka Tuhan. Engkau yang menolong setiap pelayan dan pembicara Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan Yesus yang hadir Tuhan Yesus di KR ini, kami berdoa agar setiap kami Tuhan Yesus semakin menghidupi Tuhan cerita dan menjalankan Tuhan Yesus peran kami di dalam firman Tuhan, dan juga kami mau saling melengkapi Tuhan dan saling menguatkan satu sama lain Tuhan di dalam sebagai kami tubuh Kristus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk PJJ minggu pertama yang sudah kami laksanakan Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan untuk PJJ minggu kedua. Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk mengerjakannya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk ya Tuhan tingkat 3 yang sedang mengerjakan laporan PKL dan juga pengerjaan KTTA. Kami berdoa Engkaulah yang menolong setiap tingkat 3 Tuhan, memberikan hikmat, memberikan Tuhan Yesus kemampuan yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa untuk persekutuan di PMK Tuhan, baik kebaktian rutin dan perdo. Kiranya Tuhan Yesus jemaat PMK semakin rindu untuk mau hadir di setiap persekutuan yang ada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kelompok kecil KTB, KBR. Semoga boleh terus bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk retret yang akan diadakan juga Tuhan. Kami berdoa agar semua panitia yang akan dibentuk, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap panitia Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Dari pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus agar COVID-19 Tuhan segera berakhir Tuhan Yesus, dan kami semua Tuhan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa-doa pengharapan kami yang kami sampaikan Tuhan, kiranya Engkaulah yang bersedia mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hidup tanpa pengenalan firman Tuhan kadang membuat kita tidak mengerti akan arti hidup kita yang sesungguhnya. Sebab di firman yang hidup itulah terdapat jawaban dari semua kerinduan dan persoalan yang kita hadapi. Mari datang padanya dan berkomitmen untuk selalu rindu mencari kerajaannya agar kita layak menerima hidup yang kekal. Carilah dulu kerajaan Allah
Silakan Korey untuk membawa kita dalam doa penutup. Mari teman-teman kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup dan yang terus berkarya sampai hari ini dalam hidup kami di tengah dunia ini. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu menolong kami mengenal Tuhan, mengetahui apa yang telah, sedang, dan masih terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Karena itu kami sungguh memohon ya Tuhan, anugerahkan kami kesempatan untuk boleh menikmati firman-Mu, baik secara pribadi dan juga yang terlebih indah, menikmati firman bersama komunitas murid Tuhan, saudara seiman. Kami boleh saling merenungkan firman, saling belajar, saling menguatkan, saling menegur, saling mengingatkan, untuk boleh kami menjalani bagian kami di dalam cerita besar Tuhan, untuk boleh terus memasukkan dan menyerahkan hidup kami ke dalam peran dan anugerah yang Tuhan boleh berikan untuk kami usahakan dan perjuangkan menjadi saluran kasih dan berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan kami rindu ya Tuhan, cerita-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi, kami terus menantikan bahwa pada akhirnya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memuliakan, Tuhan akan menerima segala ketaatan dan kesetiaan kami, dan hormat, puji sembah dari segala-galanya boleh Tuhan nikmati dan Tuhan perlihatkan. Kami bersyukur akan hal itu, kami berterima kasih akan janji itu, dan kami menantikan akan waktu dan kedatangan. Kami bersyukur, berterima kasih, kami menyerahkan kegiatan kami setelah ini, dan secara khusus juga dalam satu semester ini juga ke depan, studi, pelayanan, aktivitas kami semua, kami rindu menjalaninya bersama Tuhan yang hidup dan yang benar. Dan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kakak, abang, dan teman-teman, saat ini ibadah kita sudah selesai dan aku mengajak kakak, abang, teman semuanya untuk